kita perbaikin tempo aja sih, kurang kejaga gitu. Iyalah wajar, ini gitarisnya baru ya, jadi masih kaku sama Ya, gue ngomongin kita, gue juga gitu kok tadi sempet lari-lari temponya. Bentar, tapi ngomong-ngomong nih kayaknya udah ada yang punya alatnya nih. Yoi, kalau kata Nadine, saya nggak ada lawan. Ya udah, kalau gitu kita break dulu, oke? Boleh banget. Istirahat bentar ya. Pegel mulut. Aduh, gue deg-degan banget lagi ngisiin kalian main gitar. Tapi aku bagus gak tadi main gitarnya? Wih, banget Rara. Nah pacar siapa dulu dong? Ini kenapa yang kerupuk kulit kok nggak angkat telepon gua ya? Ulangan? Emang ada ulangan? Kok Inyong nggak ada tahu sih? Kan si Michelle sekelas sama Inyong. Wah parah sih ini si Michelle nggak kasih tahu Inyong. Masa sih kalau ayang kerupuk kulit bohong? Nggak mungkin dong. Ya mungkin ayang lagi ke toilet. Nanti aja deh gue telepon lagi. Selamat datang. Aduh, maaf, cemana ngomongnya ya? Maaf ya aku terlambat ini. Pak Togar ini gimana sih? Nggak disiplin kali Pak Togar. Bukan aku yang tak disiplin. Siapa? Itu kan ban motor bocor. Itu tukang ojeknya tambal ban dulu. Paksanya aku tungguin begini, aku melamun aja. Aku udah nggak enak sebetulnya, ya kan? Tapi macam mana tukang ojeknya harus ditambal dulu banyak baru dia jalan. Jadi, siapa yang salah? Tukang ojek. Nanya sendiri jawab sendiri. Iya. Tapi nggak mungkin Pak Togar yang salah. Tadi ku dengar kalian main, mantap kali gitarisnya. Kenapa nggak dia aja sih Rifki? Kau bagus kan kau. Aigo, Pak Togar saya kan perempuan, emang boleh? Boleh lah. Kau tahu nggak Zen Skret? Itu pemain dari Brazil, dia gitaris. Enggak. Dia kalau main, udah 7 gitar dia jual. Bukan gitu Pak Togar. Apa? Justru kita ini ngasih ruang Pak Togar supaya dapetin hati Bu dia. Gini kali. Tapi oke. Ya udah mau langsung main aja sekarang. Iya, gini. Pak Togar. Tapi maaf nih Pak Togar. Tapi ngomong-ngomong, mana vokalisnya? Itu dia. Saya tadi mau bilang vokalisnya telat. Belum datang juga, nanti Pak Togar marahin aja ya. Kenapa sih kalian setiap hari harus ku bilang disiplin itu yang utama? Tapi Pak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu tadi kan masalah tukang ojek. Kalau hati-hati kalau bicara, hati-hati kau, ya kan? Tapi mana nanti ku hukum dia, tetap ku hukum. Ya udah, ini kan kita latihan. Ah. Gimana kalau Rara dulu aja? Ya saya aja dulu Pak sebentar. Suara kau bagus, kau melengking suaranya. Oh. Ini kalau luar nih Andrea Bocelli. Suaranya tenor Pavarotti. Wow. Dia dulu aja, yang ada aja dulu. Let's go. Wah, dapat. Kenapa kamu tega banget nyembunyiin hal yang sebesar ini dari aku ya botol kecap? Kenapa aku harus tahu dari orang lain tentang kamu sama Alicia? Maksudnya? Ya soal perjodohan itu Rifki. Perjodohan siapa emang? Jadi waktu Riva ngomongin soal perjodohan, itu ternyata perjodohan Rifki sama Alicia. Tapi kenapa Riva gak mau ngomong sama gue ya? Kenapa kalian orang-orang yang sangat gue percaya dan yang paling dekat sama gue harus ngerahasiain ini semua sih? Rigo Nadif. Nadif, kau tuh aduh. Pilan-pilan dikit lah kau, nanti kau jatuh loh. Aduh, Mamai. Pak Togar.
Teman-teman semuanya, maaf kalau beta sudah datang sini terlambat. Kau harus disipilin dong. Macam mana kau mau besar nanti? Kau aja terlambat, ngos-ngosan lagi kau. Wah, jangan-jangan habis ngebucin lu ya. Iya, sama Nona Bea. Kakak, habis bucin sama nona yang mana nih? Kawan, beta ini toh lagi nggak ngebucin. Tapi beta, Udah, latihan. Langsung nyanyi kita latihan. Kau langsung nyanyi. Kau nyanyi. Nih vokalis aslinya udah datang. tapi beta punya suara. Suara lagi napas ini tuh masih ngos-ngosan. Waktu mahal. Oke. Kasih paham sudah Iya, kasih paham. Masuk Pak Togar. Masuk. Yuk. 1, 2, 3, go! Sampai juga akhirnya. Yeay. Ani, makasih ya lo udah mau nganterin gue. Iya, sama-sama. Lo kalau mau balik hati-hati, oke? Iya, bawel lu. Dadah, dadah. Dadah. Pak. Michelle? Michelle, lo ngapain di sini? Shell, kok lo tumben banget malam-malam ke rumah gue? Lo kenapa? Kayaknya lo lagi nggak baik-baik aja ya? Kenapa? Gue kecewa banget sama lo, Pak. Gue percaya banget sama lo. Kalau gue ada apa-apa, gue pasti cari lo. Tapi lo malah nggak bisa jujur sama gue. Maksud lo, gue nggak jujur soal apa, Shell? Perjodohan Alisa sama Rifki. Lo nggak kasihan ya sama Budia? Dia udah memohon sama lo. Pasti dia udah ngerasa putus asa, Dia nggak tahu harus gimana lagi. Kalau lo emang butuh alasan, apa gue kurang cukup buat jadi alasan lo supaya lo bisa gabung sama band itu? Kenapa lo harus ngomong gitu ya, Sya? Apa lo tahu kalau nolak permintaan lo itu adalah hal yang paling sulit buat gue lakuin sekarang? Lebih sulit daripada menerima kehadiran papa dan mama dalam hidup gue lagi. Okta, Iya, Oma. kok kamu nggak tidur sih? Kamu mikirin apa? Enggak, Oma. Aku gak mikir apa-apa kok. Kamu jangan bohongin Oma ya. Oma tahu kok. Pasti kamu lagi mikir Tasya ya. Enggak, Oma. Ini bukan soal Tasya kok. Aku cuma lagi mikir soal tawarannya Budia, Oma. Budia itu guruku. Dia soalnya minta aku untuk jadi gitaris untuk festival band nanti. Kalau itu kamu yang tahu jawabannya. Justru itu, Om, aku nggak tahu. Aku udah lama banget, Oma, nggak main gitar. Tangan aku ini, Oma, udah sering dan kebiasa sama biola. Takutnya malah aku lupa juga feel-nya untuk main gitar tuh gimana, Oma. Itu karena kamu belum coba main gitar lagi. Okta, seorang petani yang sudah lama nggak ke sawah bukan berarti dia lupa cara mencangkul. Kalau dia harus bercocok tanam, dia tahu caranya. Tapi kan aku bukan petani, Oma. Tapi kamu tahu kan cara main gitar?
Kenapa semua jadi kacau gini sih? Michelle, wait. Michelle, Apa lagi sih, Sya? I'm sorry I have to stop you like this, tapi gue gak mau lo salah paham lagi sama gue. Oh enggak kok. Gue udah paham semua masalahnya kok, Sya. Michelle, perjodohan itu it's over now dan gue nggak ada lagi hubungan apapun sama Rifki, okay? And you have to understand that. Dan tentang seberapa dekat gue sama papanya Rifki, it's because nyokap gue sama almarhum nyokapnya Rifki dulu tuh sahabatan sebelum nyokapnya Rifki meninggal, Shell. Ya gue deket sama Om Roy karena nyokap gue sama nyokapnya Rifki itu sahabatan dan nyokapnya Rifki itu istrinya Om Roy. Denger ya, Sya, makasih banget atas effort lo yang udah berhentiin gue buat ngejelasin semuanya. Tapi gue sebenarnya bener-bener gak ngerti sebenarnya lo tuh maunya apa sih? Lo pingin hubungan gue sama Rifki baik-baik aja? Atau lo sebenarnya cuma pingin ngasih tahu seberapa dekat hubungan lo sama Rifki dulu gitu? Michelle. Don't Michelle me. Harusnya gue nggak perlu ngejelasin semua ini ke Michelle. I was so stupid. Apa gue harus jelasin semuanya ke Rifki? Gue telepon Rifki atau enggak ya? Ya gue terus terang aja karena gue khawatir sama Michelle. Toa gapa. Bentar ya Pak ya. Ada apa lagi sih? Enggak, istirahat bentar aja. Alisa nelpon gue, kenapa ya? Tapi kalau nggak penting nggak mungkin sih dia nelpon gue. Nadib. Ya. Bapak ke toilet dulu ya. Oh iya, semuanya. Pak. Iya. Rifki. Iya, boleh Pak. Tapi udah bagus kok tadi. Aduh. Bentar ya. Kebelet iya. Gue harus ngomong apa ya? Oke, be calm. Halo, Syah. Tadi kenapa nelpon? Itu sebelumnya gue minta maaf ya. Tapi gue harus kasih tahu